sebuah motor yang digadang-gadang akan menjadi pembunuh Vario. Tetapi sebelum Vario terbunuh, motor ini justru bunuh diri duluan. Melawan Vario 125 di segmen skutik 125cc adalah pertarungan yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Dengan kualitas seadanya, tapi masyarakat Indonesia tetap menerima. Dan ini semua karena ini mereknya Honda, sebuah brand yang sudah sangat dipercaya bapak-bapak kita. Ini adalah motor yang tampan, yang di setiap perilisannya selalu jadi perhatian karena ketampanannya yang memang tak terbantahkan. Sampai-sampai Yamaha tidak berani untuk melawan. Nah, di video ini kami akan membahas kenapa di segmen yang sangat disukai masyarakat Indonesia ini hanya diisi Vario 125. Bahkan Honda sampai menciptakan lawannya sendiri dengan membuat versi trondolnya untuk Vario 125 ini. Kenapa Yamaha sebagai rival terkuat Honda di Indonesia tidak mau masuk ke segmen ini? Apakah tidak mampu untuk menyaingi? Yang jelas tidak akan ada Vario versi Kawasaki. Dan kalian sudah tahu sendiri apa yang akan dilakukan oleh Suzuki. Mari kita bahas di video ini. Di tengah ketatnya persaingan antara Honda dan Yamaha yang hampir selalu saling berhadapan di setiap segmen, Vario 125 justru melaju sendirian tanpa lawan yang benar-benar sepadan. Padahal secara penjualan, skutik ini sangat laku dan konsisten menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Yamaha tidak pernah serius membuat penantang langsung untuk Vario 125? Tidak mau atau mungkin tidak mampu. Seperti yang kita tahu, pasar motor Indonesia hampir selalu diwarnai oleh pertarungan dua raksasa Honda dan Yamaha. Hampir di setiap segmen ada produk yang saling berhadap-hadapan. Seperti Yamaha Mio melawan Honda Beat, Vixion melawan CB150R, R15 melawan CBR, dan masih banyak lagi. Polanya jelas, satu pabrikan merilis produk dan laku, lalu kompetitor menyusul dengan produk yang hampir serupa. Namun anehnya, ada satu produk Honda yang laris manis tetapi dibiarkan tanpa pesaing langsung, yaitu Honda Vario 125, yang beberapa waktu lalu kembali mendapatkan pembaruan menjadi makin ganteng. Jika kita perhatikan lebih dalam, pola persaingan Honda dan Yamaha sebenarnya cukup menarik. Pada banyak segmen yang saling head-to-head, Yamaha seringkali menjadi pionir atau pihak yang meluncurkan produk lebih dulu. Contohnya Yamaha Mio yang hadir lebih dulu sebelum Honda Beat, Vixion yang disusul CB150R, R15 CBR K45, dan seterusnya. Karena kelakuan inilah kenapa dari dulu Honda selalu dijuluki tukang contek. Walaupun sebenarnya hal ini terjadi karena perbedaan strategi besar antara Honda dan Yamaha. Honda dikenal sebagai pabrikan yang sangat piawai bermain di strategi Red Ocean. Red Ocean adalah strategi bisnis di mana perusahaan masuk ke pasar yang sudah ada, penuh persaingan dan berdarah-darah karena banyak pemain. Fokus Honda di sini bukan menciptakan segmen baru, karena biasanya tiap ngide bikin segmen baru selalu gagal. Karena sumber daya AHM yang sangat melimpah, Honda seringkali cuma mengikuti kompetitornya yang pasarnya sudah ada dan bertempur mati-matian di sana sampai menguasai segmen pasar tersebut. Kenapa Honda bisa selalu menang? Karena Honda selalu memahami kebutuhan konsumen secara mendalam.
Desain yang dibuat sangat sesuai dengan selera Indonesia, fitur yang biasanya lebih modern, dan citra produk yang sudah melegenda di Indonesia. Honda sangat kuat di sini, jadi mereka tidak ragu untuk meniru konsep yang sudah laku. Desain yang dibuat biasanya lebih agresif sesuai selera Indonesia, walaupun mesin masih itu-itu saja dengan kualitas seadanya. Tapi masyarakat Indonesia tetap menerima, dan ini semua karena ini mereknya Honda, sebuah brand yang sudah sangat dipercaya bapak-bapak kita. Dan inilah sebabnya dalam banyak duel langsung, Honda hampir selalu keluar sebagai pemenang. Dan sebaliknya, Yamaha lebih sering bermain di strategi Blue Ocean. Blue Ocean adalah strategi menciptakan ruang pasar baru yang belum banyak pesaingnya. Alih-alih bertarung di segmen yang sudah padat, Yamaha lebih memilih mencari celah, menciptakan konsep yang berbeda, dan menawarkan sesuatu yang belum dimiliki kompetitor. Strategi ini memang berisiko tinggi, tetapi jika berhasil, mereka bisa jadi pionir dan bisa menguasai pasar di segmen tersebut. Walaupun nanti ujung-ujungnya ya bakal dicontek juga. Perbedaan inilah yang menjelaskan kenapa Yamaha tidak membuat lawan langsung untuk Honda Vario 125. Yang jelas Yamaha bukan Honda, yang ketika ada produk kompetitor yang cukup laku, yang banyak diburu, langsung amati lebih dulu, dan ketika kompetitor lengah, langsung tiru. Dan Yamaha ketika kalah justru tidak berusaha membuat produk yang lebih keren. Mereka lebih memilih mundur dan mencari segmen yang belum tersentuh oleh kompetitornya. Di sini Yamaha tahu diri kalau sumber dayanya tidak cukup untuk melawan Honda. Jadi untuk apa masuk ke medan pertempuran yang hasilnya sudah pasti akan kalah. Mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menghindar. Bahkan segmen yang sebelumnya dikuasai Yamaha pun ketika mulai diusik oleh Honda seringkali ditinggalkan perlahan oleh Yamaha. Apalagi segmen yang sejak awal sudah menjadi kandang Honda seperti Vario 125 ini. Sebagai gantinya, Yamaha memilih mencari celah lain walaupun target pasarnya sangat segmented. Salah satu contohnya adalah Yamaha XSR 155 yang sempat kami bahas di video sebelumnya. Di awal kemunculannya, XSR bisa dibilang kurang laku, namun Yamaha tetap menjual motor ini di Indonesia. Hal ini karena Honda di Indonesia belum memiliki produk serupa. Seiring waktu, ketika motor batangan dengan desain agresif mulai menurun digantikan motor matic, tidak ada yang menyangka sekarang ini masyarakat Indonesia kalau mau beli motor batangan lebih memilih desain klasik seperti XSR ini, yang dianggap lebih berkelas dibanding desain agresif yang makin kesini terlihat makin murahan. Dan kini kabarnya menjadi motor batangan terlaris Yamaha di Indonesia. Walaupun sebenarnya dulu Yamaha pernah mencoba menantang Vario 125, sebuah motor yang digadang-gadang akan menjadi pembunuh Vario. Tetapi sebelum Vario terbunuh, motor ini justru bunuh diri duluan. Motor tersebut adalah Yamaha Aerox 125. Motor ini gagal total di pasaran karena hanya dipasarkan sekitar 1 tahun dan didiskontinyu karena nggak laku. Gimana mau laku? Mukanya mirip marmut gini. Pengalaman pahit itulah yang tampaknya membuat Yamaha kapok. Mereka sudah mencoba masuk ke segmen ini dan kalah telak. Maka dari itu, Yamaha memilih untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mereka tahu melawan Vario 125 di segmen skutik 125cc adalah pertarungan yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Jadi bukan Yamaha tidak mampu, tetapi karena mereka tahu kapan harus bertarung dan kapan harus mencari jalan lain. Walaupun sebenarnya mungkin memang gak mampu sih.
Dan selama Honda tetap kuat di segmen ini, besar kemungkinan Honda Vario 125 akan terus melenggang sendirian tanpa lawan langsung dari Yamaha. Karena gila aja mau lawan Honda, yang desainernya sudah tahu selera kita. Setiap produknya bagus, enak, dipandang mata. Harga jual kembali paling tinggi di kelasnya, tetapi tidak dengan kualitasnya, yang semakin tipis dari bodi sampai rangka. Crankcase juga makin tipis dan bisa pecah tanpa aba-aba.